Apapun keadaannya, kita mesti percaya. Tetapi saya berpikir di situ, masing-masing menanggapi satu cerita firman itu tidaklah sama. Satu waktu mungkin saat ini kamu datang, ayat ini kurang mengena. Bisa saja. Kita sampaikan pada pagi ini, tingkatkan iman kepada firman itu. Tuhan melepaskan diriku dari kuasa. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebab itu yang saya yakini, kita percaya, kita tidak ragukan. Itu sebabnya hari ini temanya peningkatan iman. Bagaimana meningkatnya ya? Kita sudah sampai pada bulan April, Januari, Februari, Maret sudah lengkap. 3 bulan kita mengikuti minimal 1 minggu 1 kali. Kalau dikali dengan 3 bulan kali 4 atau kali 5, 15 kali. Firman yang sama dalam Injil Yohanes, mulai pasal yang pertama sampai sekarang ini pasal yang keempat. Kira-kira iman saya dan saudara sampai di mana? Nah, itu sebabnya kita akan mulai siapkan. Dari pimpinan pujian sudah mendorong kita, apapun keadaannya kita mesti percaya. Tetapi saya berpikir di situ, masing-masing kita beda. Saya sudah umur sekian, tentu ada cara untuk mempercayai firman Allah dengan konteks saya. Kalian yang masih muda beda lagi, anak muda beda lagi, anak kecil beda lagi. Iya om, saya percaya om. Kenapa? Saya diajak nyanyi. Ku percaya. Ya, tapi anak-anak beda. Seperti yang cerita di sini kita melihat ada seorang ayah dan seorang anak yang sakit. Dan tentunya kita akan baca supaya seperti yang kita rindukan. Supaya pagi ini juga firman Allah yang membuat kita meningkat. Bukan iman kita meningkat seolah-olah kita yang bisa meningkatkan iman kita. Tetapi firman itu yang kita dengar. Dia yang meningkatkan iman kita. Dia yang memperkuat iman kita. Dia yang memberikan pengharapan dalam iman kita. Apa yang kita mesti percaya sekarang? Kita mau tunggu mujizat? Waktu saya membaca ini kembali. Bagi Tuhan gak ada barang mustahil, itu sudah kita nyanyikan. Tetapi adalah kerinduan hati saya, kita sampaikan pada pagi ini. Tingkatkan iman kepada firman itu. Masing-masing menanggapi satu cerita firman itu tidaklah sama. Satu waktu mungkin saat ini kamu datang, ayat ini kurang mengena. Bisa saja. Karena cerita ini kan cuma Bapak itu sama Yesus, sama hamba. Orang-orang sekitarnya tidak tahu apa-apa. Atau mereka dengar percakapannya tapi tidak tanggap karena mereka tidak ada kepentingan. Semoga kita di tempat ini semua berkepentingan dengan firman Allah. Jangan sampai tidak berkepentingan. Oh cuma saya pendeta yang berkhotbah karena ini pakai live streaming. Kemudian saudara yang lain cuma melaksanakan tambahan vokal group, kemudian musik, lalu firman Tuhan Allah. Gak ada apa-apanya. Aku tidak di sana. Aku gak sakit demam. Aku bukan orang tua. Jadi untuk apa kita membaca ini? Kita baca, kita mengetahui banyak orang tidak percaya. Hanya satu orang percaya, membuat satu keluarga percaya. Satu itu adalah saudara. Satu itu adalah saya. Satu itu adalah siapa aja. Kita selesai kebaktian ini, dalam kondisi apapun juga, kita syukuri Tuhan. Firman-Mu agung. Yang membuat kita kembali kepada jalan yang benar. Ini yang saya beri sampaikan pada pagi ini. Supaya kita melihat bahwa iman itu yang meningkat ini. Iman yang berdampak positif kepada semua kita. Bahkan nanti dari kita akan tersebar lebih jauh. Siapakah Yesus dan firman itu. Amin. Dan ku menjadi milik-Mu selamanya.
Saya sedikit akan ajak saudara untuk berpikir, dari mana dia kok bisa tahu bahwa Yesus itu anak Allah? Berkatakan banyak orang tidak mengenal Yesus. Tetapi kenapa orang ini bisa mengatakan, sungguh ini anak Allah? Saya yakin 6 jam dia mendengar banyak orang yang berbicara tentang Yesus ini. Tuhan melepaskan diriku dari kuasa. Tolong dibaca dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 50 dan seterusnya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Terima kasih, saya ambil bagian yang mendebarkan hati saya adalah perwira ini. Saya sedikit akan ajak saudara untuk berpikir, dari mana dia kok bisa tahu bahwa Yesus itu anak Allah? Mungkin perwira ini juga tidak kenal siapa itu Yesus. Tidak gampang, tidak tahu. Banyak kali kita dengar dalam Alkitab, banyak orang bingung. Ada apa ini kok ribut-ribut? Oh Yesus, siapa Yesus? Dari banyak orang dalam 3,5 tahun tidak kenal Yesus. Memang Yesus tidak populer. Memang Yesus ini tidak mempopulerkan diri untuk mengadakan sesuatu lalu dia katakan, ini loh saya. Tidak. Hampir berkatakan banyak orang tidak mengenal Yesus. Tetapi kenapa orang ini dia bisa mengatakan, sungguh ini anak Allah. Ada apa hubungannya ini? Ini membuat saya berpikir minimal tadi saya katakan saya yakin 6 jam dia mendengar apa yang sedang terjadi. Setelah dia mengeksekusi Yesus dan 2 penyamun yang dieksekusi juga, lalu dalam 6 jam dia mendengar banyak orang yang berbicara tentang Yesus ini. Di antaranya adalah orang ramai. Ya, orang ramai melihat apa yang mereka katakan. Mereka mencibir. Mereka menghina Yesus yang sudah sangat lelah, sangat lemah, dan sangat menderita semalam-malaman dengan menghinanya. Kalau engkau anak Allah, turun. Saya percaya perwira ini mendengar itu. Ejekan olokan sebagai seorang perwira Roma tidaklah sembarangan, tidak melankolis, tidak main perasaan. Dia adalah seorang tentara yang sudah terlatih dengan bisa menjaga stamina pemikiran. Kita seringkali bisa terjebak dengan perasaan. Perasaan menghina seperti orang-orang itu. Bahkan juga orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mengatakan, loh, dia sendiri mengatakan akulah anak Allah. Turunlah, aku percaya. Itu yang didengar. Cuma 2 kali saja. Tapi apakah cukup? Yang membuat perwira ini bisa mengatakan, sungguh ini anak Allah. Dan ku